mendengar ini adalah ruhku, dan ruh itu adalah af'alnya Allah, berarti yang mendengar itu adalah Allah itu juga. Nyata Bapak Ibu berjalan memegang semuanya nyata, bukan kudrat kita, bukan iradat kita ketika berpikir, bukan ilmu kita, bukan hidup kita, bukan sama kita, bukan basar kita, bukan kalam kita. Kalau kalam saya lah hari ini Bapak Ibu, yakin saya tidak akan bisa bicara depan Bapak Ibu. Tapi karena bukan kalam saya, di situ ada kalamnya Allah, maka saya bisa bicara depan Bapak Ibu. Maka ketika kita mampu sudah merasakan kita itu tidak ada, maka saat itu Bapak Ibu sebenarnya sudah masuk di dimensi fana, yaitu kosong, yaitu tidak ada punya apa-apa. Dulu kita datang kosong, lalu kembali kepada Allah kosong, maka kita kembali kepada Allah itu dengan tanpa ada hukuman, dengan tanpa hisab. Kenapa? Karena kita tidak membawa apa-apa, kita kosong. Maka yang kita lakukan hari ini semuanya nyata adalah perbuatan Tuhan, af'alnya Allah. Tapi ingat bahwa kita tidak boleh melepas syariat. Nah ini nih Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu tahu dengan kedudukan hati kita bahwa apapun yang berlaku pada diri kita itu adalah af'alnya Allah, perbuatannya Allah, tapi syariat jangan sampai dilepas. Sebab kalau syariat itu dilepas, maka tersesatlah kita Bapak Ibu. Ini dia Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, untuk meyakinkan kita, ini ada di halaman 58 kalau tidak silap saya di kitab kita tersebut. Di situ ada denah skema yang bulat-bulat itu kalau dalam kitab kita tersebut, yang di atas kosong. Nah, maksudnya kosong itu disinilah sebenarnya alam ahadiyah tersebut, yaitu kuntu kanzan mahtian tersebut. Jadi Allah sendiri mengatakan, kata Allah, aku ini adalah pembendaharaan yang tersembunyi, kata Allah dalam hadis qudsinya. Hadis qudsi itu Bapak Ibu, supaya mudah kita membedakannya, hadis qudsi itu adalah kalam Allah yang tidak termaktub di dalam Al-Quran. Maka itu Bapak Ibu kalau baca hadis lalu disebut di situ firman Allah, maka berarti dia hadis qudsi. Dia kalam Allah tapi tidak termasuk di dalam Al-Quran, maka jatuhlah dia pada hadis qudsi namanya Bapak Ibu. Nah, dalam hadis qudsi disebutkan yaitu kuntu kanzan mahfian. Kata Allah, aku ini pembendaharaan yang tersembunyi. Nah, inilah yang disebut dalam kitab ini dengan alam kekosongan. Para ulama juga menyebutkan seperti itu. Allah itu dulu belum bernama Allah. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kita ingin merunutkan sampai akhirnya kita memahami bahwa sebenarnya kita ini tak ada. Kita ini hanya menyatakan kenyataan Allah saja. Jadi kita ini hanya tugasnya seperti ya kita menyatakan kenyataan Allah tersebut. Allah itu dulu belum bernama Allah, Allah tersebut. Maka itu dalam Al-Quran disebutkan Kul huwallahu ahad. Ahad itu artinya esa. Ini kan dah biasa kita dengar-dengar apa, misalnya Bapak Ibu baca kitab atau baca buku, ahad itu artinya esa. Esa itu artinya tunggal. Tunggal itu artinya dia saja yang ada, yang lain tidak ada. Nah, ini ingat Bapak Ibu, dia saja yang ada, yang lain tak ada. Allah itu tunggal dalam zatnya, tunggal dalam sifatnya, tunggal dalam asma'nya, tunggal juga dalam af'alnya.